Apa aja isinya? Kalau dari gambarnya terlihat ada 3 macam, tapi apa ajakah mereka? Kita langsung unboxing aja ya. Seperti ini, warna putih dengan tulisan Timor. Gampang banget kinerja barista kalau udah dibantu sama toolsnya yang fungsional kayak gini ya. Jadi bak udah. Halo Sobat Let's Brew, ketemu lagi sama aku di channel YouTube-nya Let's Brew Indonesia. Hari ini aku mau review sesuatu yang baru dari Timor. Karena sekarang Timor sudah menyasar kepada aksesoris-aksesoris untuk melengkapi varian-variannya dia. Setelah dia mengeluarkan temper, sekarang dia ngeluarin yang namanya Pux Aksesoris Espresso Set. Apa aja isinya? Kalau dari gambarnya terlihat ada 3 macam, tapi apa ajakah mereka? Kita langsung unboxing aja ya. Oke, kita udah buka plastiknya. Di sini tuh ada tulisan Pux dengan 3 gambar, dan kemudian di sisi belakangnya ada tulisan Timor Pux Espresso Accessory Set, Shanghai Timor Coffee Equipment, dan SKU dan bla bla bla. Di sini juga ada gambar. Pinggirnya tulisannya silicone base, distributor, WDT tool, dan temper. Wow, yang paling depan sini ini makaron temper, yang kedua ini temper, terus yang ketiga ini apa ya, nggak tahu, nanti kita otak-atik ya. Terus ini kita dikasih kayak aksesoris spare part, dan kemudian seperti biasa certification. Di bawahnya ada apa lagi? Oh, ini di bawahnya kita dikasih base gitu, mungkin buat penyimpanan ya. Terus nggak ada lagi. Nah, kita tuh dikasih ini tuh buat penyimpanannya seperti ini, warna putih dengan tulisan Timor. Temper yang ini tuh namanya espresso distributor, atau kita sering ngelihatnya tuh dia sebagai makaron temper ya, dengan ukurannya 58,4 mm. Di sini ada size ukurannya, ada mereknya juga Timor, dan kemudian ada untuk kategorinya espresso distributor. Kalau misalkan dia udah kayak gini tuh, gampang banget. Kamu nanti tinggal ke portanya, taruh aja. Dia bakal menyesuaikan dengan jarak dari kopi kamu sampai ke dianya, dan kemudian diputar. Oke. Ini makaron temper ya. Dan kemudian yang kedua itu dia namanya espresso temper. Ukurannya sama di 58,4 mm. Oke, kalau ini base-nya itu bentuknya flat, tempernya. Kita buka plastiknya. Seperti ini. Ukurannya 58 mm, atasnya dari wood juga, dengan bentuk yang sangat presisi dan serasi bentuknya tuh sama si makaronnya, cuma warnanya aja beda. Kayaknya nih walnut gitu lah ya. Terus udah gitu bawahnya ini dia punya untuk pengukuran jaraknya di sini, tapi memang nggak bisa kita ukur, dia langsung otomatis aja. Dan kemudian di bawahnya ini base-nya flat base 58,4. Oke, cobain tuh. Temper dia teh enakeun ya si Timor tuh. Ini yang kedua, dan kemudian kita bakal lihat yang ketiga. Ini di tulisannya disebutkan bahwa dia adalah espresso WDT tools dengan ukuran 58,4 mm. Atasnya sama dengan walnut juga, kayu, dan kemudian bawahnya stainless. Di sini tuh ada tulisannya caution katanya. Dia tuh dalam bahasa Inggris, yang kalau kita artiin tuh part ini nanti di remove aja, karena dia tuh hanya untuk melindungi selama
pengiriman. Jadi nanti kalau kamu terima ininya dibuka aja seperti kita sekarang. Mari kita buka. Ini kali ya kayak semacam nge-seal gitu. Kenapa harus di-seal? Nanti kita bakal cari tahu. Dicopot sealnya. Oh, pantesan dia di-seal. Ternyata ini dua part kayak gini. Ini bagian bawahnya, ini bagian atasnya. Ini kalau kita mah biasanya nyebutnya tuh WDT tools atau needle pin ya. Ini needle pinnya, dan ini untuk base-nya, base needle-nya. Ini tuh base-nya itu ada ini kayak sikat serat-serat halus gitu. Terus di bagian bawahnya ini ada karetnya juga supaya aman in the surface. Ini tinggal gini aja, aman buat nyimpennya kali ya. Ini tuh di si sikat-sikat ini tuh kayaknya fungsionalnya buat bersihin si needle pinnya ya. Jadi needle pinnya nanti kamu tinggal taruh aja ya, puter-puter aja biar dibersihin sama si sikatnya. Dan kemudian needle pinnya sendiri terdiri dari 8 needle ada di sini. Bentukannya itu cukup unik. 3 di kiri, 3 di kanan, dan kemudian di tengahnya itu 2. Jadi kalau misalkan kita samakan ke Porta, itu otomatis tuh dia bentukannya itu dia bakal 3 di sini, 3 di sini, dan kemudian 2 di tengah. Yang kadang itu surface di tengah tuh kan agak kurang ke jangkau, kurang keraih. Jadi kalau sama ini ya bisa. Dan kalau pada saat diputar itu kita bayangannya ya seperti ini. Jadi jarumnya nggak terlalu banyak, tapi bisa kena semua gitu. Dari tengah sama pinggirnya. Nggak perlu jarum banyak, tapi bisa kena semua. Ini materialnya juga bagus banget. Ini bagus banget. Dan inilah setnya. Dan kita dikasih ini itu untuk penyimpanan semuanya kayak gini. Bagus ya? Itu kalau ditaruh di bar gitu rapi banget. Selain rapi juga si penyimpanan ini tuh bikin si temper kita nggak lecet-lecet juga, dan estetik aja, rapi banget untuk dilihat. Dan ini kita dikasih juga spare partnya. Spare partnya itu lebih untuk spare part untuk needle pin. Kenapa? Karena yang aku lihat tuh di tabung ini tuh ada kayak pinnya, pin needle. Itu kalau misalkan needle kamu patah atau kayak gimana, kamu bisa ada replacementnya di sini dikasih. Dikasihnya berapa biji ya? Kita dikasihnya 9 untuk replacement. Spare part yang kedua tuh ini fungsionalnya adalah untuk ngebuka ini bawahnya. Seperti apa ngebukanya? Mari kita coba. Nah, kita buka ada apa isinya? Siapa tahu ada harta karun. Oh nggak ada. Ini aja. Fungsinya ngebuka ini adalah untuk kamu ngebersihin si sikatnya. Kan tadi sikatnya ngebersihin needle nih. Pasti ada kayak bubuk-bubuk kopi yang biasanya ketinggalan kan di sini. Jadi kalau kamu mau bersihin daripada repot dibuka, dan kemudian kamu bisa cuci tapi bagian ininya aja ya. Jangan sampai kena ke bagian lainnya. Dicuci aja langsung dibersihin. Terus disimpannya kayak gini supaya airnya turun. Kayak gitu. Jangan kena part yang lain, cukup yang dibersihin tuh sikatnya aja. Cara masukinnya lagi gampang sih, kayak tadi aja, kayak ngebongkarnya. Kamu tinggal masukin lagi, terus pakai kunci L-nya diputar kembali. Udah, tinggal taruh lagi. Nah, kalau kamu mau ganti si needle-nya, spare part-nya, maka yang dibuka tuh dari sini. Hati-hati kena jarumnya ya guys. Tuh dibuka bautnya. Nah kayak gini sobat Let's Brew isinya. Nah terus bagian ininya kamu tinggal puter aja. Ini seperti ini. Ini putar. Terus dicopot. Nah kelihatan kan si needle-needlenya seperti ini. Nah, bentukannya tuh kayak ada L-nya. Needle-nya kamu tinggal copot aja. Nah nanti kamu tinggal replacement aja. Caranya dimasukin dari sini, dari yang bagian ini.
ya dari baliknya. Masukin. Nah, kayak gini. Oke, sudah terpasang. Kamu tinggal tutup lagi ininya. Seperti ini. Putar lagi sampai kenceng. Ya, udah kenceng, baru pasang lagi juga bautnya. Hati-hati kena needle-nya lumayan peres, seletik. Udah gitu dikunci pakai kunci L-nya, putar aja. Ini make sure sampai benar-benar kuat. Tuh, sampai nggak bisa diputar lagi. Dan kemudian beres deh. Ganti needle-nya, kamu tinggal taruh lagi seperti ini. Mantap. Oke sobat Let's Brew, jadi kesimpulan saya dengan temper setnya yang baru dari Timor ini, kalau dari tampilan udah jelas dia sangat bagus, luxury dan menarik dengan 3 warna dari woodnya beda-beda. Yang ini lebih muda, yang ini lebih coklat muda, dan kemudian ini juga warnanya seperti ini. Jadi kayak menarik banget, beda-beda, coraknya juga beda. Terus udah gitu kita juga dikasih base-nya untuk penyimpanan yang bikin semuanya menjadi tampak lebih mudah dan juga tampak lebih elegan. Dan dari bahannya sendiri ini bagus, udah full stainless, ukuran juga standar di 58,4, semuanya sama. Ini untuk makaronnya, ini untuk tempernya, dan ini untuk needle-nya. Cara pakainya, tahap yang pertama itu kalau bubuk kopi udah masuk ke sini, maka yang dipakai pertama adalah needle pinnya. Kamu puter aja buat ngeratain, juga buat ngurangin rongga-rongga di dalam si bubuk kopinya biar rata semua. Kalau kamu udah puter, udah simpen, baru kemudian kamu ambil makaronnya, terus kamu tinggal puter juga. Pas diangkat sudah rata, baru kamu temper pakai ini. Gampang banget kinerja barista kalau udah dibantu sama toolsnya yang fungsional kayak gini ya. Jadi bak udah kopi kamu juga, kamu udah nggak pusing lagi harus miring-miring segala macam, udah nggak perlu lah. Ya mudah-mudahan bisa membantu kamu dalam membuat ekstraksi kopi yang lebih maksimal dan bisa menghasilkan cita rasa yang lebih enak gitu. Jadi kesimpulan saya, alat seperti ini tuh bisa dikatakan perlu nggak perlu. Kadang nggak perlu beli-beli kayak gini, tapi kalau misalkan kamu mau pekerjaan kamu dipermudah, lebih singkat, ringkas, dan konsisten, maka alat-alat ini menurut saya perlu ada di bar kamu. Oke, gitu aja review dari aku. Jadi ini boxnya dan ini isinya semuanya dari alatnya dan juga spare partnya yang dikasih sama Timor. Terima kasih Timor udah bikin barang sebagus ini. Dan kalau misalkan kamu perlu sama alatnya, kamu bisa langsung check out di marketplace kita. Kita ada di Tokopedia dan Shopee dengan keyword alat kopi Bandung. Dan kemudian kalau kamu misalkan pengen lihat dulu atau main sekalian jalan-jalan, boleh. Kita ada di Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 351 Kota Bandung. Dan Sobat Let's Brew jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita supaya kita makin semangat buat kasih tahu kamu tentang alat-alat apa yang terbaru atau alat-alat yang bisa kamu butuhkan untuk produksi kamu di bar. Dan semoga kamu sehat selalu. Saya mohon pamit. Dadah!